melanjutkan kajian rutin kita, di mana pada pembahasan terakhir kita masih membahas mengenai tentang virus-virus sholat. Dan virus sholat sendiri kami sampaikan terbagi menjadi dua. Ada yang berkaitan dengan kemakruhan dan ada pula yang berkaitan dengan pembatal ibadah sholatnya. Dan tentunya dua-duanya tetap kita upayakan untuk tidak kita lakukan begitu. Ya, semua itu dalam rangka menuju pada sholat yang sempurna. Ya, baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa poin yang sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah gerakan ikhtisar, gerakan berkecak pinggang ya, dalam sholat ternyata tidak diperbolehkan. Ya, mungkin di Indonesia tidak familiar, tapi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim Nabi melarang. Artinya kalau Nabi melarang, maknanya di zaman Nabi ada beberapa orang yang melakukan hal yang sedemikian. Ya, Nabi diceritakan nahan Nabi anil khasar fis shalah. Diceritakan Nabi melarang melakukan khasar di dalam sholat. Jadi khasar itu gerakan berkecak pinggang ya. Di dalam ibadah sholat hukumnya adalah makruh. Kemudian berikutnya yang kedua adalah raf'ul basar ila sama, mendangakkan kepala ke atas langit, hukumnya juga makruh. Jadi sholat itu tidak boleh dangak begitu. Akan ancamannya lumayan serius ini ya. Dalam hadis Sahih Muslim Nasai diceritakan la yantahiyanna aqwamun an raf'i absarihim inda du'a'i fi shalah ila sama. Hendaklah mereka memberhentikan kebiasaan mereka yang suka mendangakkan wajah mereka ke atas langit. Aw la taqtufanna absaruhum, atau Allah akan membutakan mata mereka. Jadi artinya sholat dangak begini dibenci sama Allah, bahkan diancam dibutakan matanya oleh Allah. Yang tadi berkaitan dengan mendangakkan kepala ketika sedang sholat ternyata makruh. Kemudian yang ketiga, an-nadhar ila ma yusilu fi shalah, memandang pada apapun yang menghilangkan konsentrasi sholat. Jadi kalau bisa dihindari apapun yang bergambar. Beberapa masjid Masya Allah memiliki ukiran yang luar biasa. Itu tidak melarang adanya kaligrafi, boleh, tak apa-apa, tapi jangan berlebih-lebihan. Ada beberapa masjid itu Masya Allah luar biasa, full, bahkan ukiran-ukiran emas begitu ya, kayak model apa namanya itu, ukiran-ukiran kuningan dan lain sebagainya. Ya, ternyata itu hukumnya adalah makruh. Dalam beberapa hadis Nabi mengatakan, wa ma umirtu bi tasydidil masajid, dan tidaklah aku diperintahkan untuk mengukir-ukir masjid. Al-Imam Abi Hurairah mengatakan, ya, la tahzukhrafannaha kama zakhrafatil yahudi wan nasara. Silakan kamu ukir masjidmu, lama-lama kamu nanti kayak orang Nasrani yang suka mengukir gereja, dan lama-lama kamu seperti orang Yahudi yang suka mengukir kuilnya. Jadi artinya memang de facto ada kemakruhan untuk mengukir. Sekali lagi tentu yang dibahas di sini adalah mengukir dengan cara yang berlebih-lebihan. Adapun dalam ukiran yang standar ya tidak ada masalah ya. Ukiran yang berlebih-lebihan. Ya, masjid kita alhamdulillah ini polos-polos aja. Ini karena dua perkara Pak. Yang pertama mengikuti sunnah Nabi, dan yang kedua karena keterbatasan anggaran Pak ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuh jadi bangun masjid kekencengan tapi jemaahnya nggak hidup, itu tuh malah jadi tanda kiamat Pak. Nabi bersabda, wala taqumus sa'ah, dan tidak akan datang hari kiamat hatta yatabahan nasu bil masajid, sampai datang masa di mana orang berlomba-lomba membangun masjid. Jadi
kiamat itu pasti kebanyakan maksiat. Tersebarnya zina, tersebarnya khamar, tersebarnya kedurhakaan anak pada orang tua. Itu ciri-ciri kiamat. Pas baca hadis ini saya bingung. Saya tanya dengan guru saya itu, Syekh, bukannya membangun masjid itu sesuatu yang dianjurkan Nabi? Kenapa kok justru di sini dikatakan menjadi salah satu datangnya tanda hari kiamat? Ya otomatis saya protes itu kan. Otomatis saya protes. Apa jawab beliau? Iya, orang disibukkan di akhir zaman dengan membangun masjid, tapi tidak diimbangi itu ya, tidak diimbangi dengan bagaimana mereka menghidupkan masjid. Bukankah semakin banyak masjid, semakin besar tanggung jawab kita di hadapan Allah? Seperti semakin banyak harta, semakin panjang hisab kita di hadapan Allah. Maka berangkat dari situlah kenapa Nabi menjadikan salah satu tanda datangnya hari kiamat itu adalah banyaknya masjid yang dibangun. Ya, kalau kita mau belajar, mohon maaf ya, saya berceramah itu sampai di masjid yang besar sekalipun, gak jauh-jauh beda. Di Masjid Islamic Center kita, 1,5 saf. Ya, Islamic Center Samarinda yang sebesar itu Pak, 1 saf nggak nyampe, belum dipotong pajak. Nah, beda dengan Masjid Al Hidayah, masya Allah. Saya dengar dari pengurus di sini, kalau nggak hujan tuh jemaahnya full sampai keluar. Keluar Pak. Tidak ada yang di dalam, di luar semuanya ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustadz sampaikan, bahwa memandang gambaran ukiran di masjid secara berlebihan itu juga bisa menghilangkan konsentrasi salat. Saya melihat gambar, saya baik-baik aja. Saya bilang, berarti Anda lebih hebat daripada Rasulullah. Nabi saja melihat gambar, beliau berkata apa? Syaghalatni a'lamu hadihi. Sungguh gambar-gambar ini telah menghilangkan konsentrasiku. Itu Nabi. Nah, Bapak kemudian merasa tetap nyaman dengan adanya gambar. Berarti kan Nabi aja bilang aku terganggu gitu dengan gambar ini. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menoleh tanpa adanya hajat, nggak boleh. Salat itu fokus menghadap ke depan. Namun apabila menoleh itu dengan hajat, nggak ada masalah, diperbolehkan. Karena dulu memang ada contohnya itu, waktu Nabi lagi sakit, Nabi perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Muru Abu Bakrin liyusolli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Dan ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi itu keluar dari kamarnya. Beliau berupaya lagi untuk bangkit itu ya, masya Allah. Orang yang sudah terjamin masuk surga ini Pak, nggak mau sholat di rumah, padahal beliau sakit. Dan Nabi dijamin masuk surga oleh Allah. Ya, dan subhanallah beliau keluar akhirnya. Ketika beliau keluar, para sahabat di belakang memberikan isyarat kepada Abu Bakar. Subhanallah, maksudnya di belakangmu itu ada Rasulullah. Abu Bakar karena ngerasa nggak bersalah kok di subhanallahin, otomatis beliau menoleh ke belakang. Ketika beliau menoleh ke belakang, Nabi beri isyarat. Maksudnya apa itu? Lanjut ya. Sama kayak Bapak ya, jam 11 malam bilang sama istrinya, deh aku mau ngopi di sebelah, di warung janda sebelah rumah. Istrinya begini, apa ini maksudnya? Terus kan ku tapak memang mulutmu ya. Jadi bapak-bapak, ini dua hal yang berbeda ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi maksudnya sedemikian. Maka memandang pada apapun yang menghilangkan konsentrasi salat, tadi menoleh juga
dimakruhkan. Ketika Bunda Aisyah bertanya kepada Nabi tentang menoleh di dalam salat, kata Nabi, wa ikhtilasun yahtalisu syaitan, menoleh itu adalah korupsi yang dilakukan oleh syaitan. Kemudian berikutnya lagi adalah tasbihul asabi, merajut jari jemari di dalam sholat ataupun bahkan di luar sholat selama ada di masjid, nggak boleh Pak merajut jari jemari begini, ini hukumnya makruh. Kemudian berikutnya lagi adalah at-tasawuf fi sholat, menguap di dalam sholat, makruh. Makanya kata Nabi, at-tasawuf fi sholat minasyaiton, menguap di dalam sholat. Bahkan sebagian riwayat mengatakan tanpa ada kata sholatnya, ya, tanpa ada kata sholatnya. Jadi kalau hadis Bukhari Muslim malah nggak ada kata sholatnya. Riwayat Tirmidzi baru ada kata sholatnya. Artinya berarti menguap secara umum baik di sholat maupun di luar sholat. Minasyaiton adalah kelakuan setan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Jika kalian ingin menguap, tahan semampunya. Ya, jadi ternyata di sini kalau kita pelajari yang dilarang ini bukan menguapnya sebenarnya, karena menguap itu kan bawaan diri ya. Jadi menguapnya tidak mengapa, tapi membiarkan uapnya menganga sekuat tenaga tanpa dihalangi. Wah, begitu ya. Udah kayak kuda Nil gitu Pak, kambing satu ekor masuk. Nah itu teman-teman tidak boleh. Tapi kan ngantuk Pak Ustadz, mohon maaf, andai kata Bapak dipanggil sama Pak Wali Kota dan Bapak ngomong di depan Wali Kota dan Bapak mengantuk, apakah Bapak berani menguap dengan cara wah gitu? Nggak berani kan? Itu baru Wali Kota, ciptaannya Allah. Apalagi ini Allah yang menciptakan wali kota. Begitu. Baik. Kemudian berikutnya ya, al-busaq jihatul qiblah aw an yamin. Tidak boleh meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan, hukumnya makruh. Dalam hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna ahadakum idza qama yusalli, sesungguhnya kalian jika melakukan salat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi, Allah itu berada tepat di hadapan wajahnya. Fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi, janganlah kamu meludah ke arah depan dan jangan pula kamu meludah ke arah kanan. Jadi ke depan nggak boleh, ke kanan nggak boleh. Wal yabsuq an yasarihi, meludahlah ke arah kiri. Tahta rijlihil yusra, di bawah kaki kiri. Kalau meludah itu nggak boleh ke depan, makruh. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh ke kanan, makruh. Tapi meludah itu ke kiri. Ini baik di masjid maupun di luar masjid, di toilet maupun di luar toilet, meludah itu ke kiri. Ya, kecuali supir. Jangan berani-berani meludah ke kiri, karena pasti ditamparin penumpangnya itu Pak. Ya. Kemudian berikutnya taghmidul ainain, memejamkan mata itu makruh dalam sholat. Ya, memejamkan mata makruh hukumnya. Itu pejam mata di sholat aja makruh, apalagi pejam mata di pengajian. Itu lebih makruh lagi itu Pak. Ya, jadi ada yang ngomong begini, Ustaz pasan dari tadi itu Ustaz makruhin semua itu. Dana makruh, ngadep ke depan makruh, ke kanan, ke kiri, noleh makruh. Sekarang pejam makruh. Maunya Ustaz apa ini? Ya kembali ke sunnah aja. Sunnahnya gimana? Menghadap, mau sujud ke tempat sujud, ya, menghadap ke tempat sujud. Itu yang sebenarnya begitu Pak. Salat itu menghadap ke tempat sujud, ya, bukan menghadap kemana-mana. Nah, ada pun beberapa keadaan momentum di mana kita memang butuh untuk pejam, oleh para ulama diperbolehkan. Seperti contoh di tempat yang begitu ramai, tempat yang begitu hiruk-pikuk lah ya,
dan kita tidak bisa konsentrasi tanpa memejamkan mata, yang sedemikian oleh beberapa ulama dijadikan sebagai sebuah keringanan, dan yang seperti itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, at-tamati fi sholat, memolor-molorkan gerakan sholat. Jadi maksudnya memolorkan gimana? Memanjangkan itu ya, sesuatu yang nggak penting jadi panjang. Seperti contoh, misalnya membaca surah yang terlalu berlebihan. Nabi marah waktu itu kepada Mu'adz bin Jabal ketika dikabarkan bahwa Mu'adz ngimamin orang sholat membaca surah Al-Baqarah. Kata Nabi, afatanun anta ya Mu'adz, apakah kamu ini tukang fitnah wahai Mu'adz? Mu'adz tanya, kenapa ya Rasulullah? Kamu sholatmu kepanjangan. Andai kata kau baca cukup membaca sabbihisma rabbikal a'la, ya, atau hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi artinya Nabi marah karena memanjang-manjangkan bacaan sampai baca Al-Baqarah lengkap. Ini kan luar biasa. Ya, rukuknya dilama-lamai, sujudnya dilama-lamai. Kalau sholat sendirian nggak apa-apa, Pak. Sholat berjamaah nggak boleh jadi imam. Itu namanya tamati. Ya, makanya teman-teman dulu ada siapa itu raja namanya Abi Mudhaffar. Beliau ini sangat cinta kepada ulama, sehingga suatu saat ada seorang laki-laki didakwah telah menampar pipi seorang ulama. Dia marah, dipanggil, kenapa kau tampar pipi ulama? Kalau kamu tidak bisa memberikan alasan yang jelas, aku akan berikan kamu hukuman 2 kali lipatnya. Beliau menjawab, jadi ceritanya Tuan Abi Mudhaffar, saya ini sholat subuh, imamnya itu membaca ayat yang sangat panjang, ya, hingga kaki saya itu bergetar. Saya sabar-sabarin. Kemudian habis itu saya berkhusnudon, aku sabar aja. Mungkin nanti rakaat kedua membaca ayat yang pendek. Ternyata di ayat kedua panjang lagi. Kaki saya jauh lebih bergetar. Dan waktu subuh sudah berakhir, sudah masuk syuruk, tapi dia belum selesai membaca surahnya di dalam sholat subuhnya. Selesai salam, saya mau emosi, tapi saya sabarin lagi. Saya tidak mau marah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai salam, saya masih nahan emosi. Nah, emosi saya udah nggak kebendung. Ketika dia berdiri selesai sholat dan dia dengan entengnya berkata, bapak-bapak mohon maaf, mohon sholat subuhnya diulangi lagi karena saya tadi belum wudhu. Saya pukul mukanya itu imam. Ya, jadi bapak-bapak apa Abi Mudhaffar ketawa, Pak, ya, beliau ketawa dan beliau memaafkan. Artinya memang di sini imamnya melakukan tafrid berlebih-lebihan, ya, jadi nggak boleh begitu. Jadi teman-teman yang sedang-sedang saja. Kemudian berikutnya membaca Quran di dalam rukuk dan sujud, ini makruh. Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah bahwa aku dilarang untuk membaca Quran dalam kondisi rukuk maupun dalam kondisi sujud. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi ruku maupun dalam kondisi sujud. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh, Pak. Wa amma ruku' fa'azimu rabbakum, adapun di ruku' muliakan Tuhan. Wa amma sujud, sedangkan di sujud fajtahidu fid du'a, maka banyak-banyaklah engkau dalam berdoa. Begitu ya. Kemudian berikutnya lagi kemakruhannya bastu dira'aini fis sujud, menggelempangkan lengan ketika sujud. Jadi ketika sujud itu, Pak, sikunya diangkat. Menggelempangkan itu dari pucuk jari sampai pucuk siku Bapak tempelkan semua begini. Memang ini sih bukan penyakit bapak-bapak, ini biasa penyakitnya ibu-ibu. Dengan alasan tangannya dimasukkan, jadi ditempelkan begini. Dari pucuk jari, pucuk siku nempel ke tanah semuanya, itu nggak boleh.
Itu yang mohon maaf ya, ini hadis Nabi yang dikatakan Nabi, i'tadilu fi sujud, luruskan sujudmu, wala yabsut ahadukum bi ra'aihi, dan janganlah kalian menggelempangkan tangan kalian imbisatal qalbi, seperti gelempangannya seekor anjing. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya lagi teman-teman adalah sujudul marid ala syai'in murtafi, sujud di tempat yang tinggi. Ini ceritanya itu Ibn Umar menceritakan Nabi lagi kunjung ke salah satu sahabat Nabi yang sedang sakit, dan aku bersama Nabi, maka Nabi melihat dia sedang sholat di atas tempat tidurnya, dan di depannya itu dikasih kayu, ada meja gitu Pak. Fa'auma'a ilaihi, ketika dia sholat begini, nanti kalau sujudnya di atas meja tadi. Sama Nabi, ambil itu mejanya, daha angka, singkirkan itu darimu. Ini stata'ta an tasjud alal ardi, jika kamu bisa sujud di atas tanah, maksudnya alas. Wa illa, kalau nggak bisa maka beri isyarat dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Maksudnya apa? Kalau bisa sujud di bumi, ya sujud. Kalau nggak bisa ya sudah, kasih isyarat. Nggak usah pakai apa-apa lagi. Nah itu kadang-kadang ada orang depannya dikasih bantalan dan sebagainya, nggak usah. Kalau bisa sujud. Loh, orang sholat sambil duduk itu nggak bebas dari sujud, maksudnya tetap wajib sujud normal seperti biasa. Jangan bapak pikir kalau udah duduk berarti nggak usah sujud, tetap sujud, kecuali kalau memang dia nggak bisa sujud, itu beda. Paham ya? Jadi banyak orang bermindset kalau sholat sudah duduk berarti sujudnya udah nggak perlu. Yang enggak, tetap sujud Pak. Wajib sujud normal. Nah, kecuali kalau memang dia nggak bisa sujud juga, nah itu beda kasusnya. Maka cukup beri isyarat saja, ya, cukup memberi isyarat saja, dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya teman-teman yang berbahagia adalah mendahului pergerakan imam, itu juga makruh. Malah saya tuh bingung, orang-orang yang suka mendahului gerakan imam tuh mau ngapain? Saya keburu-buru Pak Ustaz. Dan memang kalau kamu dahuluin pergerakan imam terus kamu sholatnya lebih cepat dari imam, ya salamnya kan bareng juga, jadi nggak ada manfaatnya. Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla rafi' ra'sil imam, hendaklah kamu takut jika kamu mengangkat kepalamu sebelum imam mengangkat kepalanya. Ayaj'ala ra'sahu ra'sal khimar, Allah akan jadikan kepalamu seperti kepala keledai. Tahu keledai? Keledai memang tidak ada di Balikpapan, tapi susunya kan banyak dijual di pinggir jalan. Ya. Nah, kalau kedelai itu tempat yang ngopi itu Pak. Apa kalau ngopi di mana? Oke. Baiklah. Jadi teman-teman yang berbahagia itu tadi mendahului pergerakan imam. Dan yang terakhir, sholat di hadapan makanan atau dalam kondisi menahan buang air kecil ataupun buang air besar, makruh. Hadis riwayat Aisyah, Sahih Muslim, Abu Dawud, dikatakan la sholata bi hadrati ta'am, tidak ada sholat di hadapan makanan, wala huwa yudafi'ul akhbasan, dan tidak ada pula sholat dalam kondisi menahan buang air kecil maupun buang air besar, makruh. Kenapa makruh tadi? Ya karena gak fokus kan. Coba aja Bapak sholat dalam kondisi ngempet, kira-kira gimana? Gimana Pak? Sholat dalam kondisi ngempet, ditahan-tahan gitu, gak khusyuk. Allahu Akbar. Aduh, sudah dipucuk ya Allah. Mudah-mudahan imamnya baca surat pendek, ternyata imamnya baca surah Al-Kautsar, inna a'tayna. Imam yang saleh, I love you baby. Imamnya baca waladhdallin amin, inna yang belakangin kurang ngajar kau tipu aku. Bukan kau tipu Bapak yang nggak jelas itu. Jadi seperti itu hadirin, kemakruhan dalam bab salat sudah kita tuntaskan.
Nanti kita akan coba masuk dalam pembatal-pembatalnya di kajian bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafadhol buat teman-teman yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan hadirin, boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada biasanya pada saat primernya ada jamaah yang ada biasanya dulu baru selesai aja baru sholat sunat. Ada juga yang langsung yang afdol yang mana Ustaz? Gini Pak ya, ketika kita mendengarkan azan itu sudah menjadi sunnah untuk mendengarkan azan itu. Jadi artinya ketika kita mendengarkan azan tidak boleh kita melakukan apapun, walaupun itu merupakan amalan yang sholih, baca Quran misalnya, membaca zikir misalnya, ataupun membaca apapun tidak diperbolehkan. Kalau udah dengar azan, fokus dengarkan azan terlebih dahulu. Itu poin satu. Nah sehingga kalau Bapak datang ketika terdengar azan, apa yang Bapak lakukan? Ya seperti kaidah tadi, harus mendengarkan azan. Nah mendengarkan azannya nggak boleh dalam kondisi duduk. Itu kenapa? Untuk menjaga keberlanjutan kesunahan melaksanakan tahiyatul masjid, di mana tahiyatul masjid itu gugur ketika kita melakukan duduk di masjid. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjid," jika salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlisanna, janganlah kalian duduk, hatta yusalli rakaatain, sampai kalian salat 2 rakaat. Jadi berangkat dari situ yang betul adalah ketika mendengarkan azan, Bapak tetap berdiri menunggu azan berakhir, Bapak baru kemudian melakukan salat tahiyatul masjid. Jadi dapat 2, dapat tahiyatul masjidnya iya, mendengarkan suara azannya dan menjawab juga iya, dan dua-duanya adalah merupakan kesunahan yang luar biasa. Baik, ada yang lain? Kalau yang pas kadang-kadang ada yang berdemonstrasi harus itu udah salah, kan lagi ada jamaah masuk itu dia utama. Jadi gini, ini pertanyaan ini dominannya pada apa hukum ketika kita melakukan tahiyatul masjid sedangkan khatib berkhutbah di atas mimbar. Ya, jadi gini, saya perjelas dulu ya. Memang ketika khatib di atas mimbar, semua amal ibadah apapun, apalagi sholat ya, semua itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Apalagi yang tidak ibadah, seperti contoh kayak model ngobrol, main HP, itu lebih parah lagi. Ibadah aja haram, nggak boleh. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan jika seorang muslim berkata kepada saudaranya, "Ansyid, diamlah, wal imamu yakhtubu faqad lagaut," dan imam berkhutbah maka sungguh khutbahmu jumatanmu itu lagaut, artinya zong, ya, tidak batal tapi sia-sia. Artinya betul-betul, padahal ini ngomongan bagus nih, diam jangan ramai, kan bagus, tapi itu aja membuat ibadahnya menjadi sia-sia. Nah maka berangkat dari situ ulama memfatwakan haramnya melakukan aktivitas apapun ketika khatib di atas mimbar. Namun itu diperkecualikan untuk sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu diperbolehkan ketika khatib di atas mimbar sekalipun. Kenapa diperkecualikan? Karena ada dalil, ada hadisnya, di mana dari ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, datang seorang sahabat itu, ya, namanya Fairuz Ad-Dailami. Dia datang kemudian dia mau duduk. Mungkin pikirnya Fairuz ya begini, kan mendengarkan khutbah kan wajib, sholat tahiyatul masjid kan sunnah, wajib sama sunnah dulu kan wajib, ya udah. Akhirnya dia pun milih duduk, pikirnya mungkin begitu ya, pikir beliau. Apa kata Nabi? Kum. Nabi di khutbah di mimbar, kum, bangun. Fala yajlisanna ahadukum hatta yusalli rak'atain. Idza dakhala ahadukum al-masjid, jika kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlisanna ahadukum
hatta yusalli raka'atain, janganlah kamu duduk sampai kamu melakukan salat dua rakaat. Nah, atas dasar hadis itulah maka tahiyatul masjid diperbolehkan walaupun imamnya lagi berkhutbah, dan hanya ini, dan itu pun oleh para ulama disunahkan takhfif, meringankan, artinya mempercepat, jangan molor-molor karena Anda sudah mengganggu khotib sebenarnya. Begitu gambarannya ya. Sehingga berangkat dari situ kalau datang ketika terdengar azan, sama di Jumatan itu kita tetap nunggu dulu. Karena ada beberapa orang gini, aku lebih baik sholat pas adzan daripada sholat pas khutbah, kan gitu kan pemahamannya kan? Padahal tidak. Yang betul tetap mendengarkan adzan sesuai sunnah, dan selesai adzan nanti kemudian kita melakukan sholat tahiyatul masjid, dan ingat disunahkan takhfif yang ringan. Ya, seringan sarapan bapak bubur Manado. Ya. Ada yang lain? Tahiyatul masjid ketika kita masuk musola, berarti namanya tahiyatul musola, gitu aja susah banget. Kalau masuk langgar berarti tahiyatul langgar kan gitu. Gini Pak, Bapak harus bedakan mana masjid, mana musola. Apa bedanya masjid dengan musola? Nah, kalau masjid itu dia khusus laki-laki, perempuan tidak boleh masjid. Perempuan itu namanya mbak jid, ya. Kan laki-laki mas. Bapak ini serius gak sih pengajiannya Pak? Sudah dikasih bubur Manado masih gak serius kan? Jadi bapak-bapak ya, masjid dengan musola itu bedanya sebenarnya ada di wakaf Pak. Ini salah kaprah ini. Salah kaprah apa? Kita tuh salah kaprah nyebut kalau masjid itu sesuatu yang apa namanya dijadikan Jumatan, kalau musola itu enggak Jumatan, gitu kan? Itu salah kaprah. Yang betul bedanya masjid dengan musola itu wakaf. Kalau diwakafkan itu namanya masjid. Nah sekarang kalau kita pakai kaidah ini, saya mau tanya, musola-musola yang di kampung-kampung itu, yang di kampung-kampung itu loh Pak, itu kira-kira musola apa masjid menurut Bapak? Kalau nggak jawab, aku ambil memang itu bubur Manado itu ya. Pak, saya ulangi lagi. Itu musola-musola yang di kampung itu loh, kan banyak musola, langgar-langgar. Itu masjid apa musola Pak? Masjid itu Pak. Itu wakaf semua itu. Apa kalau tahu musola itu yang di bandara itu loh Pak? Tahu? Enggak pernah keluar kota di orang-orang ini. Pernah naik pesawat enggak? Enggak, kasihan gitu ya. Jadi itu yang di hotel itu musola itu. Musola. Yang punya dia. Mau diganti jadi diskotik juga kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang punya dia gitu. Tapi kalau Masjid Al-Hidayah jadi diskotik, perang memang kita. Jadi artinya berangkat dari situ, bedanya dari situ ya. Jadi kalau kita masuk musola di kampung-kampung itu kebanyakan masjid. Kita sholat tahiyatul masjid, hukumnya hukum masjid. Nah nanti akan berbeda kalau kita masuk ke kayak model yang musola di kantor, musola di mall, itu kita tidak perlu melakukan sholat tahiyatul masjid. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi boleh? Silakan. Tahiyatul masjid Pak. Kalau qobliyah Jumat malah nggak boleh, haram. Ya, qobliyah Jumat itu nggak diperbolehkan ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Ketika di atas mimbar, semua sholat apapun, tadi sudah saya pertegas, ibadah apapun itu hukumnya haram. Maka saya gemes kalau ada khutbah itu di bawah ada yang pakai tasbih gini-gini. Iya, salah itu malah baca Quran. Ya, apalagi ngobrol, itu langsung kutapak, memang mulutnya sudah itu. Nggak boleh. Ya, haram hukumnya. Jadi hanya tahiyatul masjid saja. Ya, jadi kalau qobliyah Jumat malah dosa dia, bukan dapat pahala. Baik, seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah. Qobliyah subuh setelah salat subuh diperbolehkan, itu namanya qadha. Ya, dengan catatan memang tidak disengaja ya.
Ya, kita datang mau qobliyah subuh keburu komat, Bapak lakukan qobliyah subuhnya ke setelah sholat subuh. Itu boleh. Niatnya tetap qobliyah bukan ba'diyah loh. Kalau niat ba'diyah haram. Niatnya sebelum apa? Qobliyah subuh. Kok bisa gitu? Ada dalilnya. Ada hadisnya riwayat Amr bin Abi Qais. Waktu itu beliau ngiringin Nabi jalan setelah sholat subuh. Ada pemuda di belakang habis sholat subuh. Nabi bilang, ya rajul sholatu subuh rakaatan. Sholat subuh itu 2 rakaat. Maksudnya habis sholat subuh itu tidak ada sholat subuh, tidak ada sholat lagi sudah. Ba'diyah itu tidak ada. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, inni lam akun sholaitu rakataini lataini qablahuma. Aku belum melakukan sholat 2 rakaat sebelumnya. Fa shallaitu mal'ana, maka aku menggantinya sekarang, mengqadanya sekarang. Fasakata Nabi Umar. Kemudian Amr bin Abi Qais mengatakan Nabi pun berjalan dan meninggalkannya. Apa itu maksudnya? Berarti Nabi ikrar namanya. Apa ikrar itu? Pengakuan. Maka dari situ diperbolehkan menurut mayoritas ulama mengqadha qobliyah subuh ke setelah subuh. Ya, di dalam waktu subuh, masih di dalam waktu subuh dengan niat tetap qobliyah subuh, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupi dengan bersama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut maghfiratan ba'da al maut hawin alina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.